Oke guys, kita lanjut ya. Ini sambungan video pertama tadi. Perbaikan kulkas showcase Polytron SCN 181 ya. Jadi kita masuk proses sekarang ini untuk pemakuman ya. Cara memakum ya seperti yang saya bilang tadi. Ini setelah kita pasang pipa dari manifold ya, seperti ini. Kita pasang tang ampar, lalu kita colokkan ke PLN seperti ini. Dan kita perhatikan di sini di saat memakum ini sangat penting ya. Ini sangat penting diperhatikan agar tidak terjadi kegagalan dalam perbaikannya. Kita di saat memakum itu perhatikan ampere di sini. Di sini 0,7 ya. 0,7. Tuh terlihat 0,71 0,72 ya. Ini toleransi ya, standarnya 0,7 ya, normalnya itu. Dan kita perhatikan jarum manifold di sini sudah minus ya, sudah minus 30. Kita pegang sedikit, mesinnya bergetar ya. Di sini kita lihat dia tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, harusnya 1,3 ampere ya. Daya maksimal lampu untuk lampu depan ya itu 3 watt. Reagennya R134 ya. R134 atau 95 gram ya. Berat barang ini 47,5 kilo ya. Jadi sini ada skemanya juga, diagramnya ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah ampernya. Di sini ampere 1,3. Ampere 1,3 sementara di sini terbaca 0,7 ya. Kenapa seperti itu? Karena barang ini belum ada tekanan ya. Belum ada tekanan. Jadi ampere yang terbaca 1,3 itu di saat dia sudah dimasukkan freon atau sudah ada tekanannya ya. Jadi untuk ampere kosongnya itu di sini terhitungnya itu 0,7 ya. 0,7 ukuran kompresornya ya. Ini dapat dilihat sendiri. Ya, kita tunggu beberapa saat ya. Jadi memakum ini perlu diperhatikan ya. Ini sangat penting karena kalau tidak nanti akan gagal dalam perbaikannya ya. Bisa jadi mampet, bisa jadi kurang dingin ya. Jadi kita memakum itu ditunggu saja sampai betul-betul kita pending dulu ya panggilan video dari teman itu. Jadi ini kita lanjut ya. Di saat jarum manifold sudah betul-betul minus ya, minus 30 ya. Lalu kita lakukan penutupan di sini yang kita lobangi tadi ya, di pipa vakum ini. Kita tutup dulu dengan cara dilas ya. Oke guys, ini sudah kita las ya pipa ini. Setelah selesai kita las, kita cabut dulu ya seperti ini. Kita cabut dulu kabel ke PLN ya. Setelah kita cabut, kita tunggu beberapa saat ya. Biasanya saya menunggu itu lebih kurang sekitar setengah jam sambil kita memperhatikan jarum ini. Jarum ini dia di minus 30 dan tidak boleh dia berbalik ya. Kalau dia berbalik ke sini dalam keadaan posisi terpakum ini, berarti masih ada kebocoran ya. Artinya las kita tadi kurang bagus. Tetapi kalau dia tidak berbalik,
ya, berarti tidak ada kebocoran dan sudah bisa kita lakukan pengisian freon ya. Jadi sebelum kita melakukan pengisian, kita tunggu saja dulu sambil duduk santai ya. Bisa kita perhatikan nanti jarumnya apakah dia berbalik atau tidak ya. Oke guys, kita lanjut ya. Di sini tadi kita sudah vakum. Setelah saya menunggu beberapa saat ya, dan nampaknya tidak ada kebocoran. Kemudian langkah kedua untuk mengetes apakah benar tidak ada kebocoran, kita berikan dulu tekanan ya. Kita isi dulu freonnya. Kita berikan tekanan sekitar 75 ya, 75 PSI ya, seperti ini. Gitu. Oke. Setelah kita beri tekanan 75 ya, kita tunggu beberapa saat apakah dia berkurang atau dia tetap di 75 PSI. Apabila setelah kita beri tekanan ya, lalu kita tunggu, kita juga perhatikan jarumnya apakah dia terjadi perubahan atau tidak. Jika terjadi perubahan, dia menurun berkurang menjadi 60 PSI misalnya, itu diindikasikan ada kebocoran ya. Dan untuk mencari kebocoran itu, di mana letak kebocorannya bisa dilihat pada video saya sebelumnya ya. Dan untuk langkah selanjutnya ini, apabila tidak ada kebocoran ya, kita bisa melakukan tes mencolokkan ke PLN untuk mengetahui apakah dia bekerja dengan baik atau tidak ya. Oke, saya ingatkan untuk memberikan tekanan untuk menguji dan untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau tidak ya, itu kita berikan tekanan sekitar 70 sampai 80 PSI dalam keadaan mesin mati ya. Jangan dihidupkan mesinnya, dalam keadaan mesin mati ya. Lalu kita tunggu, dan setelah kita tunggu ternyata tidak ada kebocoran dan dia bagus, barulah kita lakukan menghidupkan kulkas ini ya. Kita colokkan dulu ke PLN ya. Sebelum kita mencolokkan ke PLN, kita pasang dulu ini tang ampere untuk melihat ampernya apakah baik atau tidak ya. Kita dapat dengan mengukur menggunakan tang ampere ini. Waduh, tang ampernya error le. Iya, ini kita pastikan tang ampernya benar-benar bagus ya. Seperti ini, harus di posisi angka 0 ya. Tidak boleh ada kelebihan angka di situ, karena tidak akan dapat membaca dengan baik. Oke, kita colokkan dulu ya. Nampak terlihat di situ ampernya terukur 1,0 dan terus turun ya. Terus turun. Kita juga dapat melihat di sini manifold juga ikut menurun ya. Dia berhenti di tekanan 0 PSI ya, 0 PSI, dan ampere baru menunjukkan 0,8 ya. Baik, karena masih 0 PSI dan ampere baru 0,8, tadi di saat kosong ampernya 0,7 ya. Berarti baru naik 1 ampere, dan di sini masih 0 PSI. Kita tambah dulu ya. Kita tambah sedikit. Kita naikkan menjadi 10 PSI saja, sepertinya cukup. Ya. 10 PSI pasti cukup ini. Tapi kita sambil memperhatikan ampernya juga ya. Tadi ampernya dia minta itu 1,3 ya. Di sini sudah 10 PSI, 9 ya, 9 PSI. Itu terukur 0,9. Kita sesuaikan sampai 1,1 saja ya. Dia minta 1,3, kita kasih 1,1 saja, itu sepertinya sudah cukup
karena di sini tekanan sudah mencukupi ya, sudah 10 PSI, ampere baru 0,9 ya. Kita naikkan saja lagi, tidak apa-apa ya. Di sini terhitung jadi 15 PSI. Kita berikan saja kanan 15 PSI, maka ampere di situ terbaca 1,0. Naikkan lagi ya sampai 1,1 ya. Nah aslinya 1,3 yang dia minta ya. Kita kasih 1,1 aja supaya kompresornya lebih ringan. Oke, cukup segitu dulu ya. Kita akan tunggu apakah kulkas ini bekerja dengan baik, menghasilkan dingin atau tidak ya. Oke guys, hasilnya seperti ini. Dia sudah mulai membeku ya. Di sini sudah ada bunga es, bisa kita lihat ya. Sudah terjadi pembekuan di sini. Ini yang bekas kita las tadi juga sudah terjadi pembekuan ya. Ini sudah jadi es ya. Oke, sepertinya sudah nampak bagus ya, bisa kita lihat di sana udah mulai nge-es ya di sini ya. Kita akan tunggu. Oke, cukup sekian dulu ya. Begitulah kira-kiranya cara perbaikan kulkas pendingin ini ya, Showcase ya. Baru di sini terlihat ampernya 1,1 ya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih ya. Bila ada salah-salah kata mohon maaf ya. Bila ada kekurangan mohon dikoreksi, karena saya juga bukan senior kali ya. Karena masih di atas langit, masih ada langit ya. Kita tidak boleh sombong. Dan di atas langitnya masih ada luar angkasa ya. Kalau tetap sombong itu namanya konslet ya. Oke, salam ya buat teman-teman semua di mana berada. Salam pendingin ya. Salam persahabatan ya. Bila suka video ini jangan lupa like, share, and subscribe ya. Bila tidak suka beritahu saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.